Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, di sini ada 2 ayat Al-Quran yang kita akan bahas. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 59 dan yang kedua surat An-Nahl ayat 64. Nah, yang pertama Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, teman-teman silakan dibaca dulu ayat Al-Qur'annya. Nah, teman-teman, ayo kita baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan yang kedua ada surat Quran surat An-Nahl ayat 64. Nah, di sini teman-teman silahkan coba dulu baca ayat Al-Qur'annya. Setelah itu mari kita baca artinya bersama-sama. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada juga isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64, yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat, kebaikan bagi semua orang. Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran dan hadis. Di sini ada 4 silsilah yang mengenai hadis. Ada yang pertama hadis. Hadis sendiri adalah perkataan, perbuatan, dan takrib yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan Al-Quran dan hadis. Kemudian, apa itu sunnah? Nah, sunnah sendiri adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrim, tabiin, budi pekerti, atau perjalanan hidup. Kemudian di sini ada khobar. Nah, khobar sendiri adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad atau selainnya. Dan yang terakhir ada istilah atsar. Atsar sendiri adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya termasuk juga dalam nama lainnya dari hadisnya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam teksnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi hari ini. Semoga bermanfaat.